Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi, atas semangat untuk melakukan aplikasi e-kinerja BKN, dan tentunya untuk menempatkan atau menggunakan aplikasi ini di tempat yang baru, di lokasi yang baru, tentunya memang membutuhkan upaya-upaya ya tenaga dan sebagainya agar dapat berimplementasi dengan. Dan itu ya pikir dari Jayapura ini dan teman-teman di Papua ini kan Jayapura cukup atau sangat antusias dan sangat bersemangat. Semoga semua nanti memberikan hasil yang memadai. Nah, seperti kita ketahui kemarin 3 hari yang lalu ya sudah diterbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Artinya ini adalah tindak lanjut dari aplikasi ini. Nah, nantinya aplikasi ini pun akan dilengkapi fitur-fitur sesuai dengan aturan tersebut. Jadi tidak salah Bapak Ibu kalau mulai untuk memutuskan di instansi Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi kinerja karena dengan menggunakan aplikasi ini nanti diharapkan semua akan menjadi. Namun demikian, satu hal bahwa aplikasi ini menggunakan database nasional di mana memiliki struktur yang secara nasional pula, yang mana harus disamakan dengan struktur database yang ada di setiap instansi yang ada. Disitulah semula kita mengapa kita harus menyesuaikan UNOR, menata UNOR dan lain sebagainya. Untuk menata hal tersebut itu kita perlu satu pemahaman, Bapak Ibu harus memiliki pemahaman yang sama dengan BKN, dengan teman-teman PDPIK yang memang memegang data tersebut. Kenapa? Karena UNOR ini sangat penting. Jadi sebelum kita masuk ke dalam aplikasi, sebelum kita menyusun SKP ke dalam aplikasi dan melakukan pengelolaan kinerja ASN, posisi UNOR harus sudah benar dulu. Di siapa, di mana, instansi apa, unit apa itu harus benar dulu. Baru kita bisa menggunakan dalam aplikasi dengan benar. Kalau tidak, itu nanti akan terhambat dalam proses pengurusan. Nah, untuk itu ada FGD, bukan FGD ya, pada diskusi kita pagi menjelang siang ini, silakan saja apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang saat dilakukan di lapangan, saat Bapak Ibu di lapangan dan tidak mengerti bagaimana mengatasi atau belum memahami bagaimana mengatasi hal tersebut, silakan saja untuk nanti kita diskusi, sharing sama teman-teman dari PDPK yang memang secara spesialis memegang UNOR tersebut. Dengan harapan sesudah ini, sesudah kita diskusi siang hari ini, Bapak Ibu sudah bisa mengetahui cara merekon dengan benar, cara men-setting posisi-posisi seseorang dalam unit organisasinya masing-masing, sehingga nanti saat kita implementasikan ke dalam kinerja itu menjadi lebih mudah dan tidak bermasalah. Demikian untuk membuka ya sepatah dua kata dari kami untuk mengawali, untuk brainstorming bagi kita kenapa kita harus belajar bagaimana untuk menata UNOR dalam aplikasi ini, belum nantinya bagaimana menggunakan aplikasi ini dengan sesuai amanah dari Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas semangatnya, atas antusiasnya, atas usaha-usahanya untuk mendukung aplikasi kami sehingga bisa ke depannya aplikasi ini tidak hanya menjadi alat administrasi menyusun SKP atau melaksanakan pengelolaan kinerja ASN, tapi benar-benar nantinya menjadi alat bantu kinerja yang mana Bapak Ibu dengan aplikasi ini
bukan terbebani, malah terbantu untuk mengontrol pekerjaan, untuk memeriksa target, untuk melakukan dialog kinerja dengan bawahan, dengan rekan, dengan tim, dan lain sebagainya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Eka. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat bagi. Baik, terima kasih Pak Samsul Hidayat. Agenda kedua adalah pengantar dari Pak Kakanrek, Bapak Sabar Sormir. Ini Bapak saya ini. Bapak selamat pagi Bapak. Jayapura gimana Pak? Cerah Pak? Selamat pagi Bu Eka. Selamat Jayapura pagi, baik-baik Pak. saja. Baik-baik Saya saja baru Pak. lihat Bapak ini karena pesertanya agak banyak ini. Iya, iya. Saya Baik tadi Bapak. saya pertama kali hadir tadi. Jam 9 di sini saya udah hadir di Zoom. Baik Pak. Mohon maaf. Baik, kami Oke. persilahkan Pak. Terima Ya, kasih baik. sekali untuk dukungan Bapak bisa menghadiri Zoom pada pagi Ya, hari baik. ini. Baik, terima kasih Bu Eka sebagai pembawa acara. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu Ibu Eka dari Kinerja dan Pak Samsul Hidayat ya, yang telah mewakili Direktorat Kinerja untuk memberikan sepatah dua kata. Para kepala BKD provinsi, kabupaten kota, kepala BK PSDM, BKPP, BKPSDA, sewilayah kerja kantor regional 9 BKN Jayapura yang saya hormati atau yang mewakili yang saat ini sudah ditugaskan oleh pimpinan untuk menghadiri brainstorming ya, atau kita diskusi tentang dukungan terhadap pelaksanaan kinerja. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membuka acara ini, saya sedikit bercerita tentang filosofi daripada kinerja. Jadi kinerja ini adalah salah satu instrumen dalam pelaksanaan sistem merit, yaitu tentang kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan kinerja. Nah, ada 3 sebenarnya. Oke, kita mungkin fokus pada kinerja. Kinerja ini saya ibaratkan sebagai sebuah pohon, ya, tree. Dia punya ranting, punya cabang, punya ranting. Nah, untuk bisa pohon itu bertumbuh, itu dibutuhkan sumber daya. Tentu ada air, ya, ada makanan dan sebagainya, supaya cabang-cabang ini menjadi subur. Kira-kira begitu. Saya mencarikan filosofi. Kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Karena memang untuk bisa berjalannya sebuah sistem itu harus didukung oleh aware yang lain. Jadi tidak hanya cukup hanya software. Yang disampaikan Pak Samsul Hidayat itu adalah software. Software itu, perangkat lunak itu baru bisa berjalan kalau didukung oleh hardware, ya, jaringan dan sebagainya. Kita berputar-putar di situ, terutama di Papua. Ya, selalu kita katakanlah mengkambing hitamkan aware yang lain. Betul, memang itu salah satu pendukungnya, seperti infrastruktur, sarana prasarana, dan yang paling penting adalah data. Nah, data ini sejak zaman Nabi dulu juga ya, itu nggak selesai-selesai. Ada orang bilang untuk bisa data akurat tuh hanya Tuhan yang tahu. Ya, kadang-kadang data sedikit, data banyak itu kemudian diperbandingkan. Oh, datanya jutaan, susah. Sebetulnya bukan. Jadi pengelolaannya yang keliru sebetulnya. Nah, untuk membuat kinerja ini bisa berjalan baik, itu adalah data. Unit organisasi adalah bagian dari data itu. Kalau data itu adalah sekumpulan elemen-elemen data yang kita sebut field, ya. Satu record itu ada nama, ada NIP dan segala macam. Di dalamnya itu ada unit organisasi. Nah, teman-teman dari kinerja, sebelum saya sampaikan, 1 tahun ini telah terjadi pengalihan pegawai karena adanya pemekaran di 3 DOB di Papua yang mengakibatkan terjadinya perubahan.
perpindahan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga dalam percepatan pelayanan kepegawaian pun bukan hanya kinerja, kami mengalami kesulitan karena banyak atasan yang kosong saat ini. Di mana jabatan kosong kalau di atasan untuk menilai itu menjadi tidak bisa. Sementara PLT belum diperkenankan atau PLH. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, khususnya di wilayah kerja Kantor Regional 9 BKN Jayapura, walaupun sudah berbeda provinsi, tetapi pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN masih ditangani oleh Kantor Regional 9 BKN Jayapura. Jadi tetap ya, kecuali nanti keputusannya berbeda. Kalau nanti ada keinginan satu provinsi memiliki satu kantor regional. Tapi itu masih sangat jauh. Nah, kita mari fokus kepada acara kita hari ini adalah bagaimana kita untuk membenahi unit organisasi ini. Karena kalau itu tidak ditangani dengan baik, maka akan banyak kesulitan yang didapatkan dalam pengolahan pengolahan kinerjanya. Sehingga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Tetapi yang paling penting adalah setelah nanti mendapatkan informasi tentang pengelolaan tata cara mengolah unit organisasi ini, tentu mohon juga ditindaklanjuti. Tentu Bapak Ibu tidak sendiri ya, pasti dibantu oleh teman-teman data. Jadi itu saja mungkin. Baik, saya tadi lupa menyapa dari Kedeputian Sinka yang diwakili oleh pengembangan ya, pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Tadi saya melihat ada yang hadir juga ya dari PPSI. Terima kasih juga atas dukungannya. Pak Suwarno ya. Pak Suwarno ini dulu staf saya ini. Masih saya Direktur Pengolahan Data. Ya, makasih Pak Suwarno. Mohon didukung terus Pak. Di Papua ini perlu effort yang lebih ya. Tidak hanya membenahi di satu sektor, tapi seluruhnya. Nah, kami sedang melakukan itu saat ini. Tetapi tentu tidak cukup kami sendiri tentu karena semuanya serba ketergantungan. Sistem dibangun di pusat, kami harus berkoordinasi. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri saat ini, harus dalam teamwork, ya. Jadi kolaborasi yang kita bentuk ini sangat sangat membantu untuk memperlancar itu semua. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih, salam untuk para kepala BKD, BKPSDM, BKPP dan BKSDA di masing-masing kabupaten kota. Semoga kegiatan kita ini tentu bermanfaat bagi kelancaran pelayanan kepegawaian kita seluruhnya, baik di BKN dan di instansi, tentu untuk perbaikan database nasional. Oke, mungkin itu saja Mas Anggi yang sudah bergabung. Terima kasih ya Mas Anggi. Terima kasih untuk semuanya dan selamat mengikuti kegiatan hari ini. Dan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka kegiatan diskusi, fasilitasi teknis, rekonsiliasi data unit organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan e-kinerja secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakanrek untuk pengantar dan sambutannya. Memang dibutuhkan kolaborasi dari banyak pihak dan kami dari pusat mendukung penuh Pak untuk setiap inisiasi dari kantor regional 9 Jayapura untuk penerapan dari aplikasi e-kinerja. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam agenda ketiga, yaitu pemaparan terkait rekon undur mandiri yang akan dibawakan oleh Pak Suwarno dari PDPIK, yang tadi katanya stafnya Pak Sabar ini ya. Didikan Bapak nih bagus-bagus nih Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, waktu lanjut. dan tempat Ya. saya berikan kepada Pak Suwarno. Silakan.
Ya, terima kasih Mbak Eka. Pak Sabar, izin saya ingin share screen untuk share. Ya, izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, ya, pada pagi ini saya akan mencoba untuk sedikit membawakan mengenai rekonsiliasi data UNOR atau SOTK, unit organisasi atau susunan data organisasi tata kerja. Ya, mungkin bila ada yang pernah ikut di FGD ya, atau di Zoom sebelumnya, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan slide ini. Ya, ini untuk pertama yaitu adalah tahapan proses perubahan SOTK. Rekonsiliasi data unit organisasi. 1. Fitur perubahan UNOR terdapat di aplikasi SAPK. Lalu dilakukan melalui njsadmin.bkn.go.id. Kemudian proses update dilakukan oleh admin instansi, lalu terdiri dari 3 tahapan proses. Hasil akhir dapat dilihat pada hrbkn.go.id. Ya, kemudian untuk di sini juga bisa untuk rekonsiliasi data UNOR unit organisasi baru, kemudian rekon PNS jabatan struktural, lalu untuk rekon PNS JFU maupun JFT-nya. Ya, kemudian saya lanjut. Ya, di sini untuk input UNOR baru ya, yang mesti disiapkan adalah stepnya yaitu unduh UNOR lama pada menu hrbkn.go.id untuk backup ya. Jadi sebelum kita melakukan perubahan, kita melakukan backup dahulu pada hr.bkn.go.id. Lalu menyusun UNOR baru sesuai dengan template Excel. Nah, di sini template Excel ini sudah ada ya, adanya di ncisAdmin.bkn.go.id. Nah, kemudian juga yang ketiga yaitu melakukan import data Excel ke dalam ncisAdmin.go.bkn.id yang tadi ya. Jadi kalau misalkan sudah di-download Excel-nya, kemudian nanti diisi sesuai dengan UNOR dan ID yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk impornya ada di sini ya, nomor 3, yaitu ncisAdmin. Di situ juga kita menguploadnya, lalu nanti sesudah mengupload nanti akan ada pilihan pilih rekon UNOR, pilih rekon data UNOR, terus import UNOR. Ya, ini adalah stepnya. Kemudian input UNOR-nya. Kemudian ada pilih import, validasi, cek tree UNOR. Jadi setelah kita klik import itu, kemudian di situ nanti akan ada validasinya. Nah, setelah validasi kita klik, nanti bakal terlihat ya untuk cek tree UNOR-nya itu sendiri. Kemudian pengecekan kemudian setelah dilakukan rekon maupun upload itu dicek di hr.bkn.go.id-nya. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya, kemudian di sini adalah rekon UNOR PNS, yaitu untuk meremajakan data PNS sesuai unit organisasi atau unit kerja. Dalam meremajakan data UNOR PNS terdapat perbedaan 3 teknis dari jenis jabatan untuk jabatan struktural, fungsional, dan fungsional umum. Nah, di sini untuk rekon UNOR jabatan struktural itu yaitu dalam meremajakan UNOR untuk jabatan struktural tidak hanya merubah UNOR-nya saja, namun juga akan mengubah jabatannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang kita tahu ya, kalau misalkan kita merubah jabatan, namanya jabatan struktural itu
dia akan melekat jabatannya di dalam UNOR tersebut. Jadi diperhatikan jika ingin mengubahnya, dipastikan untuk nama jabatannya tersebut pasti juga akan mengalami perubahan sesuai dengan unit organisasinya. Ya, kemudian nama jabatan pada jabatan struktural melekat, ya ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian meremajakan UNOR jabatan akan merubah pimpinan UNOR tersebut. Ya, ini yang dimaksud tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kan memang kalau jabatan struktural itu kan ada pimpinan UNOR-nya ya, di pimpinan UNOR-nya. Jadi akan terubah juga. Lalu data yang diremajakan adalah data terakhir dan bukan data riwayat. Nah, jadi Bapak Ibu, yang diremajakan hanyalah data yang terakhir ya, yang terkini, bukan data riwayat ya. Kalau data riwayat kan banyak tuh, jadi nggak akan bisa untuk masuk ya, nggak bisa untuk masuk semua karena ini ya hanya kita mengisi data jabatan yang paling terakhir ya, paling terkini. Nah, kemudian untuk rekon UNOR PNS, JFU dan JFT-nya, kebanyakan UNOR, JFU dan JFT hanya merubah data UNOR-nya saja dan tidak merubah jabatannya. Ya, ini jadi berbeda dengan jabatan struktural ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini tidak merubah jabatannya sama sekali kalau di JFU dan JFT. Lalu data yang diremajakan adalah data yang terakhir dan ya ini sama kalau ini. Data terakhir saja yang diubah di dalam meremajakannya ya, bukan data riwayat. Kemudian saya lanjut. Nah, ini kalau ini stepnya ya untuk rekon UNOR jabatan struktural. Seperti biasa disusun dulu pada data UNOR-nya sesuai dengan template Excel, kemudian masuk ke dalam NCS admin, kemudian pilih rekon UNOR PNS, kemudian pilih import data, pilih UNOR jabatan struktural. Ya, dipilih nanti di situ ada jabatan struktural, jabatan fungsional umum maupun JFT ya, jabatan tertentu ya. Nanti dipilih jabatan strukturalnya, lalu di sini nanti pilih import, kemudian setelah import nanti ada validasinya, dilakukan pengecekan data yang tertolak itu ada berapa dan dicek lagi. Kemudian nanti kalau misalkan sudah divalidasi, nanti bisa diulang lagi stepnya seperti di step nomor 3 ya untuk mengimpor kembali ya setelah dilakukan validasi atau perbaikan. Nah, kemudian di step 5 ini ada pilih update data rekon. Nanti tinggal diupdate saja jika sudah di situ ya, juga sudah benar ya, kebetulan juga kan sudah divalidasi ya. Nah, kemudian pengecekan pada data utama, riwayat jabatan, dan riwayat PNS. Nah, nanti setelah Bapak Ibu melakukan update data rekon atau update UNOR gitu ya, nanti dicek lagi kalau sekarang kita pakainya CSN ya, tapi kita untuk ininya edit UNOR-nya itu bisa di HR ya, masih dibuka untuk di HR-nya. Ya, jadi nanti dicek setelah melakukan rekon. Kemudian saya lanjut ke slide selanjutnya. Dan di sini adalah untuk rekon UNOR JFU maupun JFT kurang lebih sama ya. Jadi di sini ada stepnya juga, di mana menggunakan template Excel, kemudian kita melakukannya di NCS admin pada rekon UNOR PNS, kemudian diimpor data untuk JFT dan JFU-nya, lalu nanti di sini ada setelah pilih import ada validasi. Kemudian misalkan jika tertolak ya saat divalidasi kita ulang lagi untuk mengimportnya seperti di step nomor 3. Setelah itu pilih update ya kalau sudah divalidasi, kemudian dicek yang step 6 yaitu dicek pada data utama riwayat jabatan, riwayat PNS UNOR dan UNOR di HR BKN pada tab data staf. Jadi nanti di sebelah kanannya ya kalau di HR ya. Nanti akan terlihat situ secara detailnya. Kalau di sebelah kiri kan tree dari UNOR-nya ya. Kemudian untuk input UNOR baru ya. Nah, di sini ini saya menjelaskan secara default ya. Kalau misalkan ini misalkan
instansi baru ya, dari yang masih belum ada atau banyak kurangnya ya di UNUR-nya itu yang akan diinput, bisa menggunakan ini template Excel-nya yang tadi saya bilang di awal di step tadi itu. Ya, jadi di kolom A itu adalah nama dari UNUR-nya ya. Misalkan Biro Umum, kemudian bagian peraturan perundangan, dan seterusnya ya. Kemudian di kolom B ini ada nama jabatan ya, nama jabatannya. Nama jabatannya di sini di kolom B, kemudian di kolom C itu adalah tipe eselonnya ya. Nanti di sana ada penjelasannya terkait ini ID eselonnya berapa, untuk eselonnya berapa ya. Kemudian ada cepat kodenya di sini sebelah kanan di paling yang D ya, paling kanan. Langkah pertama disiapkan adalah ya ini saya bilang tadi format Excel-nya, kemudian untuk kolom A atau sel A itu ada 250 karakter ya, dan nggak boleh kosong. Kemudian di sel B atau nama jabatannya di kolom B itu 250 juga karakternya. Kemudian di sel C yaitu eselon ID, sini ada cuma 2 karakter ya, 2. Kemudian di sel D atau cepat kode kolom D itu ada 10 karakter ya. Nah, kemudian pada kolom UNOR diisi nama UNOR-nya. Terus pada kolom jabatan yang tadi saya sampaikan, di jabatan diisi nama jabatan pada UNOR tersebut. Nah, di C ini yaitu di nomor 3 ini kolom eselon diisi kode eselon. Kode eselon menyesuaikan nama eselon, misalkan eselon 1A kodenya 11, eselon 1B kodenya 12, eselon 2A kodenya 21, eselon 2B kodenya 22, kemudian eselon 3A kodenya 31, kemudian eselon 3B kodenya 32, eselon 4A kodenya 41, eselon 4B kodenya 42, eselon 5A kodenya 51, dan non-eselon untuk kode 99. Jadi kalau misalkan dia tidak termasuk dalam eselon, dimasukkan saja kodenya kode 99. Ya, kemudian urutan kolom harus sesuai dengan contoh di atas, tidak boleh terbolak-balik. Kemudian menggunakan Excel minimum Excel 2003. Lalu nama filenya bebas. Nama filenya bebas dengan format teks ya. Selnya isinya teks, bukan number maupun general ya. Jadi isinya teks untuk ininya, untuk di setiap selnya itu. Kemudian saya lanjut slide selanjutnya. Ya, di sini adalah tampilan importnya ya. Tadi di step 3 ya, di step 3 ya. Di sini tampilannya kita pilih tab import UNOR, kemudian oh ya Bapak Ibu, saya sedikit lupa, sedikit kelewat. Ya, di sini ada tampilan import yang ada di NCS admin ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti dipilih rekon UNOR, nanti di sini pilih import UNOR, nanti diklik di sininya, lalu di sini adalah untuk mengambil file yang akan diupload ya, file Excel-nya, tinggal di browse. Nah, nanti akan nampil di sini setelah kita input UNOR, klik browse yang telah dibuat, klik UNOR akan tampil isi dalam tabel ya. Jadi dalam Excel itu akan terlihat setelah kita klik import, kemudian klik validasi, sistem akan menginput ke dalam tabel transaksi. Kemudian hasil import setelah kita tadi validasi ya, nanti hasil importnya itu akan muncul di layar, tampilnya seperti ini di ACC validasi. Nah, setelah klik validasi akan muncul tab ACC validasi atau tolak validasi jika terkena validasi. Nah, jika terkena validasi ini biasanya ada inputan yang salah ya Bapak Ibu ya. Terus UNOR ID akan diberikan oleh sistem. Nah, jadi UNOR ID-nya ini Bapak Ibu nanti dia akan
dengan sendirinya muncul diberikan oleh sistem. Lalu untuk hasil sementara, lalu unduh hasil sementara pada tombol unduh. Ya, jadi nanti bisa diunduh Bapak Ibu untuk hasil sementaranya di tombol unduh sini. Izin lanjutkan. Nah, unduhan hasil importnya itu akan seperti ini dalam bentuk Excel-nya ya. Nanti bisa terlihat seperti ini, ada ID-nya, ada nama unornya, kemudian nama jabatan. Nah, hasil unor akan terlihat seperti tabel di atas. Mapping dan lengkapi kolom yang belum terisi, yaitu di atasan ID, unor underscore unor, kemudian jenis underscore unor, ID, unor ID, induk, pimpinan PNS ID. Ya, nanti diisikan, kemudian hapus kolom yang berwarna hijau dan menyisakan kolom seperti di bawah. Nah, jadi kolom yang berwarna hijau ini, Bapak Ibu, nanti dihapuskan. Jadi nanti yang tersisa tinggal ID, kemudian di atasan ID, kemudian ID order, unor order, jenis unor ID, unor induk ID, kemudian pimpinan PNS ID. Jadi nanti hasil akhirnya di Excel tersebut seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian input unor baru ini, ya kolom ID adalah hasil, ya ini di kolom A ya. Kolom ID adalah hasil ID create oleh sistem berupa karakter acak 32 digit yang akan menjadi ID unor. Nah, ini nanti akan menjadi ID unornya di sini yang kolom A. Kemudian kolom di atasan ID adalah kolom atasan langsung dari unor tersebut untuk memudahkan mapping di atasan ID. Gunakan cepat kode sebagai key. Ya, di sini adalah yang kolom B ini ya, di atasan ID ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kolom C ya. Kolom unor order ini adalah urutan unor pada tabel level eselon. Lalu kolom keempat yaitu kolom jenis unor ID adalah jenis unor tabel referensi jenis unor dapat diunduh pada saat unduh unor. Kemudian yang kelima, kolom unor induk ID adalah ID unor induk pada setiap unor. Misal unor seksi umum, unor induknya biro umum, unor bagian umum, unor induknya adalah biro umum. Maka ID yang dicantumkan pada ID dari unor biro umum adalah ID biro umum ya. Jadinya ID-nya jadi ID yang ini adalah ID biro umum. Kemudian kolom pimpinan PNS ID adalah ID PNS pimpinan unor tersebut. Misalkan unor seksi umum, data kepala seksi umum adalah PNS ID yang di ID sekian. Jadi ID PNS dapat di-download dan di-mapping dengan NIP baru pada menu ekspor data di halaman njsadmin.bkn.go.id. Ya, jadi di kolom F ini ya, pimpinan PNS nanti di situ juga nanti ya di sini ID PNS-nya ya. Kalau kita nyebutnya di sini ID PNS-nya yaitu ID pimpinan PNS pada unor tersebut. Kemudian saya lanjut. Ya, rekon unor PNS pada jabatan struktural. Nah, di sini untuk merekonnya itu template Excel-nya itu pada baris pertama berisi header, masing-masing kolom, baris kedua baru berisi datanya. Nah, di sini pada kolom A adalah ID PNS, karakternya 32. Kemudian pada ID unornya adalah kolom B dengan karakternya sama 32 juga. Kemudian kolom C yaitu nomor SK ada 70 karakter ya kalau untuk nomor SK lebih panjang. Kemudian untuk kolom D adalah tanggal SK, formatnya hari, bulan, dan tahun. Kemudian untuk kolom E adalah TMT jabatan, format
adalah hari, bulan, dan tahun. Lalu untuk TMT pelantikan adalah sama ya Bapak Ibu ya, hari, bulan, dan tahun. Rekon PNS jabatan struktural akan mengupdate unit organisasi PNS dan data jabatan strukturalnya. Kemudian urutan kolom harus ya syarat yang mesti ini adalah diperhatikan adalah urutan kolom harus sesuai pada jabatan contoh di atas, tidak boleh terbolak-balik. Penggunaan Excel-nya yaitu tadi minimum 2003, lalu nama filenya bebas. Kemudian dipastikan format selnya adalah teks ya, bukan general maupun number ya. Jadi formatnya adalah teks. Oke, saya lanjut. Ya, di sini adalah tampilannya Bapak Ibu. Seperti biasa ya, sama dengan tadi ya. Cuma di sini adalah untuk yang struktural ya. Jadi import data nanti akan tampil di sini tab-nya, lalu ada di sini dipilih ya radio button-nya, jabatan struktural maupun honor JFU JFT ya. Jadi sini kita pilih struktural dan klik browse, pilih file yang telah dibuat. Jadi di sini nanti ya di file ini kita klik browse, ambil file yang telah dibuat, lalu nanti klik honor ya di sini ya. Nanti akan tampil isi file dalam tabel. Lalu setelah itu kita klik validasi, sistem melakukan validasi pada impor tersebut Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Nah, di sini untuk rekon PNS jabatan struktural, validasinya, nah di sini tampilan validasinya kayak tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, di sini saat kolom validasi tampilan kolom validasi muncul, kemudian akan muncul message ya, message box seperti ini, muncul pesan konfirmasi, klik tombol ya. Apakah Anda yakin ingin melakukan validasi rekon data PNS? Kita klik ya. Lalu muncul pesan data yang disetujui. Rekon honor PNS berhasil divalidasi. Silakan lihat data grid ACC dan tolak data yang di ACC. Ini sini ada 2 dan data yang ditolak adalah 0. Kemudian kita klik OK. Nah, data yang tervalidasi di sini nanti akan terlihat ya ACC validasinya. Setelah klik validasi akan muncul pada tab ACC validasi atau tolak validasi. Kedua, klik tombol unduh untuk unduh data. Jadi yang telah kita validasi tadi itu bisa diunduh ya Bapak Ibu. Kemudian jika data sudah benar, klik tombol update dan data rekon. Muncul pada konfirmasi pilih ya. Pesan akan muncul jika data sudah berhasil terupdate. Ya, jadi setelah kita sudah mengunduh sebelumnya, lalu tinggal klik saja ya Bapak Ibu update data rekon. Nanti akan muncul ini ya message box seperti ini, berhasil update data PNS. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah ini untuk JFU maupun JFT-nya kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Hanya saja di sini ada tanggal SK dan nomor SK-nya ya. Ya, untuk template Excel-nya saya jelaskan lagi juga. Baris pertama berisi header masing-masing kolom ya. Ini header masing-masing kolom. Kemudian baris kedua adalah baru terisi datanya. Kolom A ID PNS sama 32 juga, untuk kolom B ID honor 32 juga karakternya. Kemudian kolom C nomor SK itu ada 70 karakter. Kemudian kolom D ada tanggal SK, formatnya hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kemudian ya seperti biasa ya, nggak boleh dibolak-balik. Kemudian menggunakan Excel 2003 minimal. Kemudian nama filenya bebas dan formatnya setiap sel adalah teks. Ya, di sini untuk importnya juga sama ya. Tadi kan kita pilih struktural, kalau ini pilih JFU maupun JFT. Nah, klik sama tadi browsernya. Klik browse untuk pilih file yang dibuat. Di sini klik.
kemudian import di sini ya. Nanti akan tampil. Jadi pas kita klik import nanti file Excel-nya itu isinya akan terlihat di sini, tabel bawah sini. Kemudian klik validasi, sistem akan memvalidasi data yang diimport. Kemudian ya di sini tampilan validasinya. Ya, setelah kita klik validasi nanti akan muncul datanya yang telah diisikan ya. Kemudian muncul konfirmasi juga, apakah Anda yakin melakukan validasi rekon data PNS? Klik ya, kemudian muncul pesan banyak data yang disetujui dan ditolak. Ya, di sini konfirmasi juga, nanti tinggal klik OK. Data tervalidasi, setelah klik validasi akan muncul tab ACC validasi atau tolak validasi. Klik tombol unduh untuk unduh data. Jika data sudah benar, klik tombol update data rekon di sini, kemudian muncul pesan konfirmasi pilih ya. Pesan akan muncul jika data sudah berhasil diupdate. Nah, jika data berhasil diupdate akan muncul message box seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu kemudian, nah di sini adalah panduan dan template dari rekon data tini.cc/rekon mandiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini adalah konfirmasi sinkronisasi UNOR. Jadi setelah kita melakukan rekon ya Bapak Ibu ya, kita juga butuh sinkronisasi. Jadi nanti silakan diisi jika memang sudah ada perubahan UNOR-nya di sini, klik nama instansinya. Kemudian pilih instansi daerah ya, kan kebetulan di sini di wilayah Papua ya. Instansi daerahnya, kemudian nanti akan kita sinkronisasi secara manual sesuai dengan isian yang ada di konfirmasi UNOR ini. Jadi jika ada perubahan UNOR apapun setelah Bapak Ibu melakukan perubahan, harap diisi di sini, nanti kita akan sinkro segera ya. Kita tuh sinkro tuh sehari 3 kali ya, pagi, siang, sama sore ya, sebelum jam 4 ya. Soalnya jam 4 sudah pulang waktu Indonesia Barat. Jadi nanti diisikan di sini saja. Baik, dia misalkan Bapak Ibu tadinya udah ini ya, udah mengisi sinkro, kemudian ada perubahan nih. Dan kebetulan sudah disinkro, sudah dijalankan sinkronnya tuh. Nah, itu Bapak Ibu kalau pengen ada perubahan lagi meskipun satu, itu juga mesti diisi lagi konfirmasi UNOR-nya. Biar kita bisa melihat ada permintaan sinkronisasi UNOR melalui data yang diinput di tini.cc ini. Gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira itu dari saya. Baik Kak, mungkin mau dilanjut dulu untuk aplikasi atau kita buka tanya jawab? Dilanjut dulu aja nggak apa-apa kali ya. Iya, dilanjut Mas Anggi dulu berarti ya. Apakah? Ya, Mas Anggi. Ya, baik Kak. Oh iya, kita lanjut ke Mas Anggi dulu sebelum tanya jawab. Silakan Mas Anggi. Tes. Apa suara terdengar? Baik Kak? Ya, bisa diterima dengan baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak tadi Pak Kakanrek dan Bapak Ibu dari kantor Regional 9 Jayapura. Selanjutnya selamat pagi untuk Pak Samsul tadi dari Kinerja dan Mbak Eka dan Mas Warno dari PDBIK dan Bapak Ibu peserta dari pengelola kepegawaian dari BKPSDM, BKPP, BKPSDA, BKD sewilayah kantor regional Jayapura. Ya, mungkin ini kesian kali ya Bapak Ibu ini hari ini, tapi kita lebih concern ke tempatnya Mas Warno tentang datanya dulu, jadi tentang rekon data ya. Nah, hari ini saya coba mungkin sedikit mengulang aja Bapak Ibu dengan cepat ya. Harapannya nanti kita bisa lebih tanya jawabnya Bapak Ibu ke arah kinerja data ya, bagaimana agar
data yang kita gunakan pada aplikasi itu sudah sesuai dengan data realnya. Jadi yang di kinerja sudah sesuai dengan di SCISN. Karena sekarang kita juga sudah full ya Bapak Ibu, kita sudah full menggunakan di SCISN untuk data-datanya seperti itu. Nah ini masih sama Bapak Ibu, kita masih menggunakan aplikasi yang sama untuk kinerjanya. Nah nanti mungkin kita tetap menggunakan ini, dan kemarin untuk wilayah Papua kita sudah sepakati ya. Jadi untuk manajemen periodenya itu untuk wilayah Papua periodenya triwulan ya, triwulan. Jadi seperti itu. Nah ini informasinya secara database ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada SCISN Bapak Ibu, ada database SCISN di mana database SCISN inilah yang kita gunakan sebagai dasar kita penggunaan data pada aplikasi kinerja. Nah, seluruh layanan ini juga kita sudah menerapkan SSO, single sign-on, jadi username dan password yang kita gunakan pada SCISN dan pada kinerja maupun pada SCISN instansi dan MySAPK itu username yang sama dan passwordnya sama. Jadi ketika ini perlu diingatkan kembali, kalau misalnya ada lupa password, ini yang harus kita lakukan, yaitu melakukan reset password dengan cara ke halaman menu lupa password pada aplikasi MySAPK. Jadi buka mysapk.bkn.go.id, nanti di sana ada ketik lupa password, di sana kita diminta untuk memasukkan alamat NIP dan alamat email. Nah, bagaimana kalau alamat emailnya ternyata udah lupa juga? Nah, kalau alamat emailnya lupa, Bapak Ibu, sekarang kita rubahnya di SCISN ya. Jadi kita rubah di SCISN untuk merubahan alamat email. Nah, itu nanti ada peremajaan data profile, itu Bapak Ibu bisa langsung merubah alamat emailnya. Nah, jadi kalau udah alamat email berubah, itu langsung aja lakukan peremajaan dan reset password pada aplikasi MySAPK. Maka Bapak Ibu ketika sudah masuk, maka nanti akan diminta untuk memasukkan token yang dikirim oleh email dari mysapk.bkn.go.id. Gitu. Selanjutnya ini untuk datanya sendiri pada saat ini kami masih menggunakan sistem sinkronisasi manual. Jadi antara data di SCISN dan kinerja ini dilakukan sinkronisasi manual. Jadi di-trigger ya. Tadi Mas Warno sudah sampaikan bagaimana kalau Bapak Ibu mau mengusulkan sinkro. Jadi Bapak Ibu perbaiki dulu datanya di SCISN atau di HR. Selanjutnya nanti ketika ada yang Bapak Ibu ingin melakukan sinkro, nanti bisa diinfokan melalui link yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Warno ya. Dan itu seperti itu. Kenapa kita masih melaksanakan secara manual, tidak otomatis? Karena kami berharap pada saat orang melakukan pengisian aplikasi kinerja tidak perlu lagi menunggu perbaikan datanya di SCISN, jadi bisa langsung saja. Nah, tapi untuk data hasil kinerja pada aplikasi kinerja, misalnya seperti nilai SKP-nya atau nilai kinerjanya, itu bisa dapat langsung masuk ke SCISN ketika capaian organisasi sudah diberikan penilaian oleh admin kinerja. Jadi seperti itu. Jadi nilainya akan otomatis masuk dan ini akan menjadi sebagai dasar untuk penilaian Bapak Ibu sebagai dasar administrasi ketika Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat ataupun pensiun maupun pindah instansi. Seperti itu. Nah, ini data tadi sudah sampaikan Mas Warno ya, ini secara global seperti ini Bapak Ibu. Jadi modelnya TRI kalau di HR, ini kenapa kita tidak menggunakan yang di SCISN? Pertanyaannya mungkin seperti itu ya. Karena pada saat ini sebenarnya kalau HR di SCISN itu namanya pada layanan perencanaan. Nah, perencanaan itu Bapak Ibu nanti harus membuat UNOR-nya, dan selanjutnya Bapak Ibu memasukkan SLTK yang terbaru dan mengenai ANJAP dan InfoJAP, jadi mengisi ANJAP, analis jabatan dan informasi jabatan. Nah, ini mungkin prosesnya agak panjang, makanya kami tetap menggunakan HR, karena proses ketika Bapak Ibu input itu pun juga nanti harus divalidasi oleh teman-teman Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN ya, di BKN. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat dari tampilan ini Bapak Ibu, ini harus kita perhatikan, ini data yang harus kita perhatikan pada, ini kalau kita cek di menu cek profile pada SCISN. Nah, jadi di posisi data utama nanti ada posisi dan jabatan. Ini Bapak Ibu mesti perhatikan betul instansi kerja, ini yang kayak merah kan ya, saya beri kotak merah. Ini Bapak Ibu harus perhatikan betul di mana instansi kerja itu menentukan pembuatan SKP atau kinerja. Misalnya instansi induknya pemerintah Provinsi Papua misalnya. Tapi instansi kerjanya misalnya Bawaslu. Nah, berarti
yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan itu tidak perlu mengisi aplikasi kinerja di Provinsi Papua, tapi di Bawaslu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana misalnya instansi induknya, misalnya Kabupaten Jayawijaya. Nah, ternyata instansi kerjanya pemerintah Provinsi Papua Pegunungan misalnya. Nah, berarti yang bersangkutan membuat SKP-nya atau kinerjanya itu di pemerintah Provinsi Papua Pegunungan karena instansi kerjanya di pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Nah, bagaimana yang untuk di Kabupaten Jayawijaya di instansi induk itu tidak perlu karena permajaan data hanya bisa dilakukan pada instansi kerja. Ya, jadi sekali lagi permajaan data, jadi riwayat ini hanya bisa dilakukan oleh instansi kerja, bukan pada instansi induk. Kalau instansi induk itu hanya dapat melakukan usul kenaikan pangkat, usul pensiun, maupun usul pindah instansi. Kalau instansi induk, kalau instansi kerja itu yang berwenang untuk melakukan permajaan data, misalnya data keluarga, data jabatan, itu terus data kinerja, data angka kredit, riwayat angka kredit itu dilakukan pada instansi kerja. Gitu. Nah, selanjutnya ini ketika kita masuk ke aplikasi kinerja, Bapak Ibu, ini perlu kita cek ini di data pribadi. Jadi ada profil, menu profile, kita klik dulu nanti masuk ke tab data pribadi. Di mana yang perlu kita perhatikan itu pertama namanya. Nama harus sesuai. Ini banyak terjadi di Papua. Di wilayah kerja kantor regional 9 di Papua, itu banyak namanya tidak sesuai. Nah, ini kalau ada nama tidak sesuai, segeralah lapor ke BKD untuk diusulkan melalui layanan SKK atau status kedudukan kepegawaian pada SIASN. Nah, jadi dilakukan usulan untuk perbaikan nama. Nanti kalau dulu kan kita masih manual ya, bersurat ke Kanrek atau bersurat ke Direktorat Status, tapi kalau sekarang udah di SIASN, Bapak Ibu bisa usulkan perbaikan nama. Nanti ditengkapi dokumen-dokumen tersebut apa aja kekurangannya. Misal dokumen-dokumen pendukungnya seperti itu. Selanjutnya NIP ini juga sama ya, bisa dilakukan di SKK kalau datanya tidak sesuai. Selanjutnya instansi. Ini juga penting ya Bapak Ibu kita cek kalau instansi yang berbeda. Nah, ini instansi muncul ini merupakan instansi kerja ya. Itu. Selanjutnya golongan ruang. Golongan ruang ini bisa Bapak Ibu langsung rubah ya. Tadi ada menu edit profile. Terus jabatan dan jabatan ini juga penting. Dan paling penting ini juga paling penting Bapak Ibu kalau untuk kinerja itu hierarki ya. Bidang kerja itu sistemnya hierarki. Jadi ini unit kerja pun penting. Misalnya Bapak Ibu yang JPT, maka otomatis nanti akan mempengaruhi ketika unit kerja berbeda dengan stafnya. Maka tidak akan bisa diintervensi oleh stafnya. Begitupun bagi Bapak Ibu yang merupakan JFT atau staf ya. JFU atau staf, jabatan fungsional tertentu maupun staf, itu nanti ketika Bapak Ibu unit kerjanya berbeda dengan atasannya, maka data atasan juga tidak akan muncul dan SKP atasan tidak bisa diintervensi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang dilakukan oleh admin, ini tadi kami informasikan untuk di Papua sudah disepakati untuk periodenya sendiri, itu kita menggunakan periode triwulan ya. Triwulan. Jadi total ada 4 triwulan dan 1 periode final. Jadi itu yang harus kita buat sama-sama. Nah, kemarin pada saat kita di Manado juga kita sudah bahas ya Bapak Ibu, kalau di Papua ini kita menggunakan periodenya triwulan. Jadi setiap 3 bulan. Seperti itu. Nah, terus juga bisa disiasati bagaimana untuk triwulan yang sudah selesai, ini kita kasih tanda plus ya, batas pengisiannya dirubah. Kalau plus itu berarti bisa menjadi tahun depannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini mind map layanan aplikasi kinerja. Ini jadi ada subsistem perencanaan. Nanti di sana Bapak Ibu membuat submodul cascading Renstra ke dalam cascade. Selanjutnya upload dan entry Renstra. Selanjutnya ada subsistem pengembangan kepegawaian, pengembangan kinerja pegawai, di mana ada modul pelaksanaan kinerja pegawai, pemantauan dan pembinaan kinerja. Selanjutnya subsistem penilaian kinerja di mana Bapak Ibu nanti memberikan penilaian dan feedback. Selanjutnya ada subsistem tindak lanjut ya. Nah, di mana subsistem tindak lanjut ini yang dapat kita lanjutkan untuk pemberian TPP sebagai dasar pemberian TPP datanya. Nah, ini kalau secara aplikasi bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini MPH, di sini yang sebelah kiri ini MPH, matriks peran hasil. Nah, selanjutnya ini yang nanti akan diintervensi oleh staf-staf di bawahnya ya. Nah, selanjutnya ini sebelah kanan ini merupakan SKP pegawai.
ya SKKP dan statusnya. Nanti kita bisa merubah statusnya persetujuan. Jadi status ada 3 jenis, yaitu pertama draft. Draft ini belum diajukan, selanjutnya ada pengajuan. Pengajuan ini sudah dikirim ke pimpinan. Dan tapi ketika sudah draft, sudah pengajuan, maka si pegawai tersebut tidak bisa merubah lagi SKP yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu persetujuan. Nah, ini posisinya sudah di atasan, dan si pegawai sudah bisa membuat rencana aksi dan bukti evidence atau pengisian hasil kinerja. Nah, ini selanjutnya, ini subsistem pengembangan pegawai, ini seperti ini screenshotnya Bapak Ibu. Isi rencana aksinya, evidence, dan pemantauan kinerja. Jadi bisa dicek di sini. Nah, selanjutnya ini penilaian. Penilaian sendiri pada Permenpan 6 kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi penilaian itu ada 3 nilai. Pertama di bawah ekspektasi, kedua sesuai ekspektasi, dan ketiga di atas ekspektasi. Nah, jadi ada 3 jenis, yaitu rating hasil kinerja, terus selanjutnya predikat perilaku kerja, selanjutnya yang terakhir yang merupakan kesimpulan yaitu predikat kinerja. Nah, ini yang dikirim ke SIASN yang merupakan ini ya, poin-poin ini Bapak Ibu. Jadi rating hasil kinerja, predikat perilaku, dan predikat kinerja. Nah, kalau salah satu saja nilainya di bawah ekspektasi, maka predikat kinerja Bapak Ibu akan menjadi kurang. Tapi kalau sedangkan minimum itu harus bernilai baik ya. Jadi harus minimal sesuai ekspektasi. Jangan ada yang di bawah ekspektasi. Karena persyaratan KP yaitu 2 tahun terakhir bernilai baik ya. Itu sesuai peraturan. Nah, ini kuadrannya Bapak Ibu. Kita bisa lihat yang ke atas ini, sumbu Y ini yaitu hasil kerja, dan sumbu X ini perilaku kerja. Jadi kalau kita mau dapat KP ya, ini harus di 4 kotak pojok kanan atas ini ya, yang baik dan sangat baik ini. Kalau di bawah itu tidak bisa diseluruhkan KP. Nah, ini selanjutnya tindak lanjut. Ini yang kita gunakan untuk misalnya pemanfaatan datanya, ini bisa kita download hasilnya seluruh pegawai pada menu admin ya. Jadi ada menu laporan pada admin aplikasi kinerja sebagai dasar pemberian TPP atau tunkin untuk si pegawai tersebut. Nah, ini kalau terkait tindak lanjut di SIASN ini seperti ini Bapak Ibu, kita bisa lihat predikat kinerja ini kalau bisa dia sangat baik maka akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi ketika kita sudah menggunakan aplikasi kinerja itu tidak perlu lagi yang namanya melakukan rekon nilai SKP ya. Jadi kan nilai otomatis masuk ke SIASN. Nah, ini integrasi sistem informasi kinerja, ini juga sudah kita integrasikan dengan SIASN tadi seperti kami sampaikan. Dan ini riwayat kompetensi, ini sebagai penilaian riwayat kompetensinya, perencanaan, subsisten tunjangan ya. Ini Bapak Ibu bisa lakukan integrasi. Dan ini yang terakhir yang kelima yaitu dengan dashboard ya. Kami memiliki dashboard operasional dan dashboard kebijakan ya kalau di BKN. Nah, ini linknya Bapak Ibu bisa diakses di kinerja.bkn.go.id, dan kinerja training bisa diakses di kinerja-training.bkn.go.id. User dan password menggunakan user password MySAPK. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin kami kembalikan ke Bu Eka untuk selanjutnya mungkin bisa kita diskusi ya. Secara global, harapan hari ini lebih banyak ke arah data ya, Bapak Ibu, arah ke data. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Anggi. Bapak Ibu, hari ini sudah ada 2 paparan ya. Yang pertama terkait rekon undor mandirinya, dan juga ada form-form yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada juga terkait aplikasinya sendiri, tapi yang masih berhubungan dengan data. Nah, Bapak Ibu, kami buka pertanyaan untuk Bapak Ibu. Harapan kami adalah lebih banyak diskusi kendala-kendala yang Bapak Ibu alami dalam rekon undor ini apa dan bagaimana. Kami siap membantu untuk hal ini. Namun sebelumnya kami buka pertanyaan terlebih dahulu. Silakan jika ada. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Dari mana ini, Pak? Ya, dari Kabupaten Jayawijaya, Bu. Baik, Pak. Pak, boleh dinyalakan videonya ya, Pak ya? Sudah, siap. Oke. Baik.
Baik Bu, saya mau bertanya berkaitan dengan honor instansi Bu. Ya, bagaimana Pak pertanyaannya? Ya, berkaitan dengan honor instansi untuk Kabupaten Jayawijaya kebetulan ada SOTK atau struktur lama dengan struktur baru. Struktur baru itu sudah dirubah, sudah di Orpan atau di bagian Ortal, tetapi belum disahkan atau belum ada pelantikan. Kira-kira kita menggunakan SOTK lama atau SOTK baru, Bu? Ada sebagian yang karena pas waktu kenaikan pangkat, ada yang SKP-nya itu sudah menggunakan SOTK baru. Kira-kira solusinya bagaimana, Bu? Terima kasih. Baik, silahkan dari Pak Suwarno atau Mas Anggi. Ya, kalau SOTK itu kan gini ya Bapak Ibu. Kita cek dulu SOTK itu berlakunya sejak kapan. Karena kan peraturan tuh ada masa berlaku TMT-nya ya. Seperti itu. Jadi kalau itunya harusnya udah TMT-nya dan jabatan itu tapi jabatan itu menduduki pada saat yang bersangkutan dilantik. Nah, itu. Jadi kalau misalnya emang belum dilantik ya SOTK-nya berarti masih draft ya. Ini lihat dulu TMT-nya, tapi kalau misalnya belum ada di pejabat belum dilantik berarti memang belum duduk di situ, berarti masih pakai SOTK yang lama. Idealnya memang kita ketika dia TMT tanggal berapa itu harusnya sudah segera dilantik ya sesuai SOTK. Jadi kita di aplikasi ini menyesuaikan aja Pak dari Jayawijaya ya, BKPSDM Jayawijaya gitu Pak. Tapi kalau misalnya memang udah mau siap ini, kalau kemarin KP kemarin kok bisa antara jaraknya panjang ya? Karena harusnya ketika TMT-nya udah aktif belum Pak? Udah sesuai TMT belum? Udah masuk TMT belum sekarang? Untuk TMT-nya belum Pak. Kebetulan itu kan kemarin kita sudah bahas SOTK baru. Cuma itu kan yang berubah itu namanya saja, tapi orangnya itu tetap. Oh, orangnya tetap. Kalau gitu. Iya, orangnya tetap. Nah, orangnya tetap, tetapi nomenklatur atau SOTK-nya strukturnya itu berbeda namanya. Ada yang ada yang di merger gitu, ada yang berubah nggak Pak? Atau tetap sama aja? Cuma nama Ya, doang? rata-rata ya hampir rata-rata untuk jabatannya itu nama jabatannya berubah, tetapi orangnya sama. Orangnya sama. Nama unitnya ya, bukan nama jabatan. Nama unit, unitnya kan? betul, nama unitnya. Nah, ini berarti kalau pimpinannya kayak JPT-nya berubah nggak Pak? Nama JPT-nya? Nama JPT sama? Tidak berubah. Betul, tidak berubah. Yang rata-rata yang berubah itu untuk eselon 3 dengan eselon 4. Eselon 3 dan 4-nya masih ada pejabatnya, Pak? Ada jabatannya. Termasuk kami yang di BKD, yang di ini itu kita sudah hilangkan untuk D-nya. Jadi BKP SDM dulu masih menggunakan D. Jadi BKD PSDM sekarang sudah dengan nomenklatur yang baru, D-nya dihilangkan, sekarang BKP SDM begitu Pak. Nah, TMT-nya kapan Pak? Kalau itu kan berarti kan eselon 2-nya berubah ya? Ya kan JPT-nya berubah kan? Makanya justru itu saya mau tanyakan, itu sudah jadi tetapi belum ada pengukuhan dan pelantikan ulang Pak. Kira-kira itu bagaimana begitu? Izin lebih aman sih ikutin pelantikannya dulu ya Pak. Soalnya kan itu berpengaruh ke TMT-nya ya. Apalagi yang strukturalnya gitu kan. Mana nggak ada lampu di sepanjang sungai. Iya. Ya Bapak ikutin ini dulu aja Pak. Kalau kayak gitu, ini kan TMT-nya nanti kan si yang bersangkutan di riwayat jabatan juga masing-masing yang unitnya berubah kan Bapak di BKPSDM harus ngerubah semua tuh Pak unit kerjanya Pak. Unit kerja di permajaan data riwayat jabatannya Pak. Nah kalau belum ada ya kan nanti juga nggak sesuai gitu Pak. Jadi selesain dulu aja sampai dia dilantik. Nah pas dilantik Bapak langsung aktifin tuh. Nah ketika memang sudah dilantik semua, nah nanti yang lama dinonaktifkan Pak. Bukan dihapus ya, yang lama SOTK lama jangan dihapus tapi dinonaktif gitu Pak. Baik. Karena itu yang saya mau tanyakan, karena ini kan berkaitan dengan nomenklatur atau SOTK yang baru dengan yang lama. Kebanyakan kemarin itu kita pengajuan, itu kan ada yang sebagian perubahan SOTK baru, ada perubahan SOTK lama. Terus kebanyakan rata-rata itu di dalam SKP yang untuk pengusulan pangkat itu sudah menggunakan SOTK baru, padahal yang bersangkutan belum dilantik atau belum dikukuhkan ulang. Harusnya nggak bisa sih Pak ya kalau diusulin KP.
Ini KP Oktober apa April, Pak? Yang kemarin untuk Oktober. Yang sekarang dong, Oktober nih. Betul ya, masih Nah, proses. harusnya nggak bisa kan udah di SIASN ya? Kalau di SIASN otomatis kan Sudah datanya. betul. Di SIASN. Di SIASN berarti datanya udah bener tuh dia. Udah di ini, Pak. Sudah ya. Udah pakai SOTK baru, Pak, di SIASN ya, Pak? Ya, untuk SOTK masih menggunakan SOTK lama, Enggak, Pak. Karena maksud saya jabatannya udah di jabatan baru belum? Kan misalnya tadinya Kepala BKD PSDM gitu ya. betul ya. Nah, sekarang kan BKPSDM. Nah, si Pak Kepala BKPSDM ini jabatannya Kepala BKPSDM atau BKD PSDM. Masih menggunakan yang lama, Pak. Masih Oh, BKD iya. PSDM. Ya berarti masih pakai yang lama dong, Pak, kalau kayak gitu. Betul ya. Betul. Ya nunggu ini aja, Pak, nunggu dilantik dulu. Nanti kan kalau dia udah dilantik dengan jabatan yang baru, si jabat tersebut nanti kan menduduki pos yang baru. Nah, barulah Baik. Bapak juga harus buat juga, Pak. Jangan lupa ketika memang kalau pejabatnya kan dilantik ya. Tapi kalau staf-stafnya kan nggak perlu dilantik, tapi keluar SK jabatan baru, Pak. Karena unitnya berubah. Jadi kalau misalnya staf-stafnya nih, tadinya kan misal ada stafnya di BKD PSDM. Nah, ketika ke unit yang baru, itu juga dibuatkan SK TMT tanggal berapa yang bersangkutan udah pindah. Jadi kita bukan mindahin datanya aja, tapi di riwayatnya juga kita harus tambah, Pak. Riwayatnya nih untuk seluruh pegawai, Pak. Ketika ada perubahan harus seperti itu ya. Jadi bukan cuma kita rubah namanya, tapi orangnya juga kita pindah dengan ada SK ya, SK jabatan. Nah, SK jabatan ini kalau emang masif kayak gini kan masif ya. Gelondongan ya, Pak. Itu boleh kolektif, Pak. Bapak bisa kolektif ya. SK-nya jadi Bapak buat kolektif untuk seluruh pegawainya misalnya di BKPSDM. Ini SK-nya SK pegawai ya, bukan pejabatnya. Kalau pejabat kan masing-masing. Karena nanti ada SK jabatan untuk pejabat. Tapi kalau untuk staf kan kita bisa kolektif. Ini dipindahkan menjadi apa gitu. Nah, itu nanti di riwayatnya juga Bapak rubah. Seperti itu, Pak. Dan pastikan nanti ketika sudah ada yang baru, Pak, pokoknya jangan dinonaktifkan ketika pegawainya masih ada ya. Nah, itu juga harus dibersihkan, Pak, harus dipindahkan semua pegawai-pegawai yang duduk di UNOR yang lama ya. Atau di SOTK lama. Ya, Mbak Eka, udah Mbak Eka. Baik, Pak. Baik. Untuk iya, Pak Hairudin jadi cukup jelas ya, Pak. Jadi menunggu pelantikan terlebih dahulu ya, Pak ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain terkait UNOR dan data ini? Silakan Bapak Ibu. Ya, mereka izin mengingatkan kepada teman-teman, misalkan kalau sudah tidak digunakan lagi UNOR-nya, jangan sampai dihapus ya, cukup dinonaktifkan saja. Karena jika kalau dihapus maka riwayat jabatannya akan berpengaruh juga ya. Jadi nanti nggak bisa kelihatan riwayat jabatan pada UNOR tersebut. Jadi jangan sampai dihapus kalau UNOR tersebut sudah tidak digunakan, cukup dinonaktifkan saja di hr.bkn.go.id-nya. Pak Suwarno, saya mau konfirmasi. Itu tadi kan untuk yang di HR, tapi ada mungkin instansi yang dia sudah perbaiki di e-kinerjanya. Kalau yang di e-kinerjanya itu data lamanya itu bisa dihapus atau tetap kan nggak bisa dinonaktifkan kalau yang di aplikasi e-kinerjanya? Mungkin Mas Anggi kalau untuk di e-kinerja gimana Mas? Atau bisa diupdate dari HR kemudian nanti akan mengubah sendiri atau mesti dihapus salah satu? Kalau di kinerjanya sendiri nanti kan ada rekon UNOR ya, rekon UNOR. Nah, UNOR berarti rekon UNOR ya, rekon UNOR. Itu di rekon UNOR aja biar jadi ini. Jadi nanti kan teman-teman yang muncul di kinerja itu harusnya yang aktif ya, yang aktif. Nah, jadi di rekon UNOR aja nanti. Jadi nanti di rekon UNOR ya. Pilihan rekon UNOR-nya itu ada di aplikasi kinerja ya, Mas? Enggak, yang pakai itu tadi yang pakai Google Form, Google Sheet ya, Google Form. Google Form itu ya. Oh. Iya, jadi nanti bakal langsung kalau misalkan nih habis di sinkro gitu kan, otomatis update langsung ke kinerjanya. Yang lama itu, yang sama itu bakal hilang atau bakal keganti kan? Bakal keganti. Oke, gitu Mbak. Bakal keganti nanti setelah ada sinkro dari HR. Tapi kalau masif gini Mbak, baiknya sih gini, jangan cuma ke sinkro UNOR. Kalau masif ini kan masif ya.
Berarti kan karena berubah tuh BKP SDM sama BKD itu pegawainya juga kalau bisa disinkro aja sekalian. Takutnya ada pegawai yang belum masuk ya, pindah-pindah kan takutnya Iya. pindah. Ya, nanti di situ ada pilihannya ya di permintaan sinkro. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Mungkin dari Papua Selatan, Provinsi Baru ini, apakah ada pertanyaan? Izin, Mbak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, dari Kota Jayapura. Oh, dari Kota Jayapura. Baik. Jayapura. Baik. Iya, mau bertanya aja. 1 minggu yang lalu, saya coba buka NC Admin, tapi forbidden. Itu, untuk mau ngecek atau mau ambil data. Terus kita ada pelantikan kemarin bulan Mei, terus ada banyak yang berubah SOTK-nya. Jadi saya juga mau update langsung, tapi nggak bisa, jadi tetap PHR. Itu aja mungkin, forbidden aja untuk NC Admin-nya. Terima kasih. Silakan Pak, terkait forbidden di SIASN-nya. Di SIASN ya Pak ya? Enggak Mbak, di itu NC Admin-nya. NC Admin-nya. NC Admin-nya. Iya. Oh iya, di SAPK-nya ya. Jadi gini ya, Mbak, baik aja izin menjawab. Ya, jadi untuk saat ini ternyata saya juga baru ingat ya. Jadi untuk NCS Admin sudah di close ya, sama kayak SAPK juga. Yang masih dibuka adalah hr.bkn.go.id. Jadi kita melakukan perbaikan honornya hanya bisa di HR ya, Bapak Ibu. Mas Anggi mungkin ada tambahan? Enggak, terus terkait tadi materi pertama terkait ubah honor itu yang di NCS Admin gimana? Ya, pada dasarnya kan memang kita melakukan perubahan di situ ya Pak ya. Misalkan melakukan perubahannya secara masif ya, atau banyak gitu kan. Tapi ya terakhir gitu ya, untuk aplikasi sekarang cuma HR yang masih dibuka. Kita juga bingung nih, saya juga bingung ya. Padahal kadang-kadang kan masih membutuhkan untuk update honor yang banyak ya, seperti itu ya, yaitu di NCS Admin ya. Tapi dalam proses pertimbangannya di situ memang sudah harus di close ya untuk NCS Admin-nya. Jadi ya kita hanya bisa menggunakan di HR. Oke, makasih Pak ya. Berarti HR-nya ya yang di HR-nya aja Pak. Di HR-nya aja Pak ya. Oke, udah, makasih. Baik, terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kita diskusikan kembali di sini. Izin Bu, dari Papua Tengah Bu. Oh iya, baik Pak. Pak Roland, terima kasih ya. PJ Siap, ini Pak. Bu Eka, Pak Roland ini Kepala BKD Provinsi Papua Tengah. Baik Pak. Silakan Pak Roland. Selamat datang Pak Roland. Siap Bu, izin Bu, ini menanyakan tentang e-kinerja ini karena nanti semuanya ini terkait dengan e-kinerja ya, baik kita tentang jabatan maupun pangkat, terlebih khusus untuk mungkin nanti di jabatan, karena kami sudah mengawalinya dengan masuk ke BKN lewat Wasdal, apalagi terkait dengan daerah-daerah yang nanti dipimpin oleh PJ, PLT, dan PLH dan sebagainya, karena nanti diminta dari e-kinerja. Nah, terkait dengan ini, e-kinerja kan tarikannya dari SSN terkait dengan data-data jabatan sebelumnya yang tadi saya mungkin cermati. Ada beberapa Bu yang mungkin pada saat saya perlu jelaskan ini pegawai-pegawai yang masuk di Provinsi DOB baru ini kan pegawai-pegawai dari kabupaten, pegawai dari provinsi, pegawai dari kementerian yang datanya mungkin lalu sudah ada. Namun pada saat kita masuk ke akun di Papua Tengah, kita mencari rekam jejaknya itu ada beberapa yang mungkin jabatannya belum masuk, Bu. Mungkin pada saat peremajaan data di kabupaten itu belum ada, sehingga ada data-data jabatan yang melompat. Ini juga berpengaruh terhadap kinerja dari e-kinerja itu ketika nanti diminta
bagian daripada pengawasan dan pengendalian terhadap jabatan. Ini lebih khusus kepada jabatan yang saya mungkin bicarakan seperti ini. Jadi mohon sekiranya mungkin ada yang belum tercover jabatan-jabatan dan bisa ditunjukkan dengan surat-surat atau secara fisik dari pegawai itu, cara penginputannya bagaimana ya kalau seandainya nanti sementara kami nggak bisa lagi menginput yang peremajaan data yang dari kabupaten itu yang terdahulu. Kami hanya bisa melihat saja ketika kami lihat di SESN-nya. Seperti itu, Ibu, Bapak. Mungkin itu yang menjadi perhatian khusus, karena ada beberapa terkendala, begitu pengawasan dan pengendalian diminta SKP-nya, rekam jejaknya, dibuka di SESN, ternyata lompat-lompat seperti itu. Artinya ada yang tidak tercover, mungkin yang pada saat eselon 4-nya atau eselon 3-nya tidak terinput dari peremajaan data itu. Mungkin ada sedikit terhambat waktu di kabupaten. Seperti itu, Bu. Mungkin minta solusinya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin izin menjawab. Ya, terima kasih Pak Roland dari BKD Papua Tengah ya Pak, provinsi ya Pak. Izin Pak. Ya. Ini memang jadi kendala ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini kan maksudnya Bapak kan riwayat nilai SKP-nya pada saat masih di kabupaten kota. Misalnya kalau sekarang kan Papua Tengah sudah pegawai-pegawainya sudah pengalihan ya Pak dari kabupaten kota, ini sudah pengalihan, sudah selesai. Infonya sih sudah selesai ya Pak. Pengalihannya sudah selesai, proses pengalihan. Otomatis instansinya tadi kalau saya tampilkan tadi, instansi kerja dan instansi induknya itu sudah Papua Tengah Pak ya. Harusnya instansi induknya sudah Papua Tengah, instansi kerjanya juga sudah Papua Tengah. Nah bagaimana misalnya yang bersangkutan mau KP nih Pak, misalnya di mau KP berikutnya misalnya. Kan kita diminta 2 tahun terakhir ya, SKP 2 tahun terakhir. Otomatis 2022 dan 2021, tapi nilai SKP-nya nggak ada nih. Nilai SKP-nya nggak ada ya Pak, karena yang bersangkutan bisa jadi belum membuat SKP atau seperti apa gitu ya Pak. Nah mungkin nanti kita akan mekanismenya kalau untuk kita perlakuan khusus ya Pak, untuk yang di Papua ini memang perlakuan khusus. Idealnya sebenarnya ketika pindah instansi, itu harusnya semua yang pindah instansi ini nilai SKP-nya sudah ada. Nah, cuman yang kita perlu pastikan, Pak Roland, ini untuk nilai SKP-nya, Pak, saya mau tanya, udah punya penilaian SKP manualnya belum, Pak? Karena khawatirnya yang jadi PR kan ketika penilaian SKP-nya belum pernah dilakukan kan, itu yang jadi PR sih sebenarnya, Pak. Tapi kalau nilai SKP manualnya sudah ada, nanti mungkin kita membantu untuk dengan cara rekon nilai SKP, Pak. Nanti mungkin dengan teman-teman di tempat teman-teman data di PDPIK, Bapak bisa sampaikan NIP-nya berapa. Nanti ada form rekon SKP ya Pak untuk 2021 ya. Untuk nilai SKP 2021 nanti bisa di rekon SKP Pak. Karena kan Bapak juga sudah tidak bisa meremajakan data yang lama ya, karena posisinya yang bersangkutan kan itu masih di instansi lama tuh Pak. Seperti itu Pak. Tapi nilai SKP-nya aja bisa Pak. Tapi kalau riwayat jabatan Pak, nah ini yang agak PR sih sebenarnya. Ya udah kalau posisi sekarang kan yang bersangkutan nggak ada nih update datanya ya Pak, karena instansinya juga instansi yang lama tuh, belum Papua Tengah, karena kan Papua Tengah sendiri merupakan instansi baru ya Pak, hasil DOB, data nomor baru seperti itu. Tapi ya, nah itu mungkin yang pertama harus dilakukan dulu. Yang ini yang pertama dilakukan ya Pak, untuk Papua Tengah, khusus Papua Tengah nih ya Pak, Bapak Ibu, karena beda-beda ya untuk provinsi DOB yang lain. Jadi Bapak harus mengajukan admin dulu Pak, admin Papua Tengah. Jadi kami untuk admin HR dan SISN, Bapak harus mengajukan dulu adminnya ke kami Pak. Ini karena kami belum menerima datanya. Selanjutnya kalau udah seperti itu, nanti kami akan buatkan admin. Jadi Bapak menunjuk satu admin ya Pak, admin. Nanti untuk Bapak menurunkan role-role-nya. Nah, itu pun di kinerja juga sama ya Pak. Itu kita butuh adminnya siapa. Nah, ini kalau Provinsi Papua Tengah ini kita belum dapat nih Pak datanya Pak. Mungkin nanti bisa disampaikan melalui Kanrek atau bisa ke kami langsung. Itu Pak untuk penunjukan admin. Jadi kami butuh mungkin surat dari Bapak untuk penunjukan admin SISN untuk Provinsi Papua Tengah Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin data dari Mas Waro. Mas Waro, ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Mas Anggi. Pak, berarti PR Bapak ada beberapa nih ya Pak untuk mengajukan admin di SIASN dan juga admin yang untuk di kinerjanya supaya bisa disinkronkan. Ada lagi Pak Roland? Izin Bu, kalau yang ini kan terkait dengan pangkat ya. Nanti kalau misalnya kami bisa menunjukkan dengan SKP fisik yang sudah dinyatakan ada oleh yang bersangkutan kan baru kita rekod lagi.
Nah, itu mungkin saya pahami. Terus untuk nanti adminnya, apakah kami mengajukan itu kan lewat PIC Backend Regional 9 kan ada untuk evaluasi kinerja. Apa untuk Papua Tengah kan sudah ditunjuk PIC-nya. Apakah kami bisa lewat situ, Pak? Panggi gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, yang untuk jabatan ini, Pak, karena terus terang, Pak, untuk pengangkatan jabatan bukan hanya JPT, Pak, nanti untuk administrator dengan pengawas juga kami kan harus melengkapi form. Formnya ini kan kami kirimkan ke backend pusat ke Wasdal. Wasdal kan tarik datanya lewat SCSN gitu loh. Artinya data yang diakui itu lewat SCSN itu gitu. Sementara jabatan-jabatan itu ada sebagian yang hilang, ada sebagian yang memang muncul gitu. Ya bersyukur yang data pegawainya lengkap dengan jabatannya. Jadi artinya meskipun ada perlakuan khusus, tapi kan artinya ketika kami mengajukan itu tidak serta-merta seperti itu, Pak. Artinya fisik tetap harus ada kan begitu. Nah, ternyata setelah dikonfrontir fisik dengan di SSN-nya tidak ada. Itu yang kira-kira apakah perlakuan khususnya seperti apa, Pak? Gitu supaya ketika kami menyampaikan data, karena kami ini mau menyampaikan data untuk yang administrator dengan pengawas ini. Nah, supaya untuk persetujuan teknisnya bisa keluar. Seperti itu, Pak Anggi, begitu, Pak. Ya, begitu, Bu. Ya, terima kasih, Bapak. Ini juga kalau di wilayah Kanrek 9 semua ya, Pak. Ini memang kalau DOB-nya memang belum ada, kami belum terima datanya ya, Pak. Jadi memang di daerah otonomi baru nih, jadi bukan hanya Papua Tengah, Papua Selatan dan Pegunungan juga kami harapkan ini mungkin Pak Kakanrek dan Kabit Inka ya untuk segera mengirimkan data, meminta data admin ya, penunjukan admin, Pak. Itu, Pak. Nah, nanti mungkin kita mekanismenya karena ini pengalihan ya, Pak. Ini kan pengalihan bukan seperti pindah instansi ya. Kalau pindah instansi kan memang kita harus clear dulu si pegawai ini baru disetujui untuk pindah instansi. Tapi kalau pengalihan ini kan karena memang sekaligus banyak ya, kemarin juga masih tarik ulur siapa diizinkan atau tidak untuk dipindah instansi, dialihkan si pegawai tersebut dari kabupaten kota ke provinsi DOB baru gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin mekanismenya kami sarankan untuk mekanisme rekon data ya, Pak, dengan teman-teman di PDPIK nanti dibantu sama bidang Inka di kantor regional 9, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Roland. Ya, Pak Roland menambahkan untuk Bapak pengajuan admin bisa ke melalui Kanrek 9, Pak. Nanti pasti tembusannya akan sampai ke kami kok. Jadi bisa melalui Kanrek 9 untuk pengajuan adminnya. Ada lagi, Pak Roland? Ini Bu sekalian juga tadi saya kebetulan ada satu kasus juga begitu saya cek di SCSN karena memang mau mengisi untuk kinerjanya. Tadi ada pegawai begitu pengalihan itu memang ada NIP-nya terjelas tertera, SK-nya ada, tapi di SCSN-nya belum tertarik gitu loh. Boleh diinfo, Pak? Ya, mungkin bisa kami ini mau kita diskusi ya, Pak. Boleh disampaikan, Pak? Ya. NIP-nya berapa, Pak? Atau di chat boleh, Pak? Nanti saya cek. Oh iya, nanti saya bisa minta kontaknya PIC-nya lewat siapa nanti untuk ini? Atau nanti langsung di chat saja? Iya, boleh. Nanti mungkin dari Kanrek juga bisa cek kok, Pak. Teman-teman Kanrek juga bisa cek. Nanti hitungan di timnya di bidang Inka kantor regional 9, Pak. Jayapura, Pak. Nanti baik, dengan Pak Kanrek bisa, Pak. Iya, karena kita sudah menyusun untuk seperti yang saya bilang tadi, Pak, untuk menyusun data-data itu pejabat administrator, karena ini kan baru PLT. Begitu kami cek, ternyata di SCSN-nya nggak ada, Pak. Gitu, sehingga kan nanti menyusun kinerjanya juga pasti nggak bisa juga gitu. Iya, harusnya sih kalau untuk data SCSN-nya, ini kalau info dari PIC pengalihannya, Pak, dari Papua Tengah ya, Pak, untuk Papua Tengah, ini sudah clear sih, Pak, pengalihannya sudah selesai. Dan SK-nya juga sudah terbit ya, udah Pak Kanrek juga sudah tanda tangani, Pak, sudah selesai. Cuman mungkin adminnya aja yang belum ditunjuk, Pak. Nanti mungkin kami disampaikan permohonan adminnya agar Bapak bisa juga mengatur role-nya untuk menandatangani tanda tangan SK maupun SKKP pensiun gitu ya, Pak ya. Nanti mungkin dan pindah instansi ini itu, Pak. Nanti mungkin bisa disampaikan ke kami, Pak. Tapi kalau ada pegawai yang tertinggal, biasanya mungkin ada yang tertinggal atau lewat. Ini mungkin nanti disampaikan juga ke Pak Kanrek melalui bidang Inka ya, Pak. Ya, Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Makasih Pak Roland. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang lain sambil menunggu? Sepertinya ini udah ada chat dari Papua Selatan ya, Provinsi Papua Selatan. UNOR sudah dibuat dan sudah
di-input untuk eselon 3, 4, dan pelaksana. Di aplikasi SAPK untuk eselon 2 sementara masih proses GPT. Pak, ini diselesaikan terlebih dahulu saja, Pak, kalau masih proses ya. Jadi diselesaikan terlebih dahulu, setelah diselesaikan baru bisa diimpor, sehingga datanya itu komplit data semuanya. Tapi kalau misalnya Bapak mau parsial, ini juga Bapak bisa lakukan, tapi nanti sinkro kembali. Atau ada saran lain mungkin Mas Anggi atau Pak Warno? Kalau dari saya sih sepertinya seharusnya komplit terlebih dahulu ya. Selesai dulu semuanya, datanya di SAPK-nya itu selesai, yang termasuk proses GPT eselon 2 baru disinkrokan supaya tidak bolak-balik, karena untuk sinkro sendiri butuh waktu tidak cepat ya Pak, hitungannya tidak jam tapi hari. Iya, Ada iya tambahan? betul, iya betul, baik Kak. Iya, betul di ini aja dikompletin dulu, soalnya nanti takutnya memang bisa sih kita minta sinkro ulang, cuma takut nanti keselip gitu kan. Ini udah sinkro yang keberapa gitu kan. Jadi mendingan dikompletin dulu biar nanti mencegah terjadinya kesalahan gitu kan dalam sinkronnya. Gitu sih Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Silahkan Bapak Ibu. Izin Bu Eka, Ya, izin Bu dari Eka, Pak mana? Anggi, kalau untuk Papua Tengah admin SISN-nya sudah ada Bu, Pak? Iya, gitu. Ini tadi saya sudah klarifikasi. Jadi kalau kami prosesnya sudah berjalan gitu, sehingga kami bisa lihat data-data yang pegawai itu yang tadi saya bilang itu untuk apa namanya rekam jabatannya itu yang nggak ada gitu. Kalau untuk admin SSN Papua Tengah sudah ada Bu, dengan kinerja juga sudah ada. Itu laporannya. Begitu Bu. Baik, Mas Anggi gimana? Sebentar ya Pak ya, masih dicek seperti ini. Halo, halo Pak. Ya, ini kalau datanya sih dari SSN-nya sih belum Pak, memang Pak, karena memang ya nanti mungkin dikirimkan aja Pak surat penunjukannya Pak. Kalau udah ada surat penunjukannya Pak, biar kami cek langsung Pak. Nanti mungkin bisa langsung ya Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Roland. Baik, Bapak Ibu, apakah ada hal lain? Jam-jam kritis soalnya nih kalau di Papua ya sudah jam 12 siang. Tapi masih kami buka kesempatan jika Bapak Ibu ada hal-hal lain yang Bapak Ibu masih butuh konsolidasikan atau konfirmasi dengan kami. Dari Supiori mungkin? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan, Supiori. Oke, Rom? Nabire mungkin? Baik, tidak ada lagi ya Bapak Ibu, sudah jelas semuanya. Bapak Kakanrek masih mengikuti atau tidak ya? Ya Bu. Oh iya, baik. Pak, Masih. Iya, tidak apa Pak. Ini iya, ya, baik Bapak. Sedikit mungkin ya, sedikit melengkapi diskusi tadi. Tadi saya memang nggak semuanya saya ikuti karena saya ada urusan ke luar. Nah, tadi belakangan saya melihat ada Pak Roland, makanya saya langsung ini apa mitra kerja kami dari Papua Pegunungan, Pak Riki mungkin belum muncul dari Pak Albert tadi sudah ada yang mewakili. Ini Bu Eka, teman-teman dari BKN Pusat, tadi kan ada beberapa peserta yang menanyakan terkait dengan belum dilantiknya para PLT
atau pejabat-pejabat yang sudah ada tapi belum dilantik. Nah, bisa nggak ya Pak Anggi, Pak Warno gitu ya, ada bukan pengecualian, kan saya tahu sistem itu sudah di-lock untuk seluruh Indonesia. Jadi, tetapi kita juga ingin memberikan ruang kepada para pegawai yang telah diusulkan kenaikan pangkatnya, itu kalau bisa jangan terhalang karena persoalan belum dilantik gitu loh. Sementara orang mau naik pangkat itu kan persyaratannya yang perlu. Dia sudah memenuhi persyaratan, hanya di tengah jalan ada perubahan perubahan struktur gitu ya, di mana mengakibatkan hambatan bagi pegawai tersebut untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, alangkah bijaknya kalau ada jalan keluar seperti itu, Pak. Misalnya, apakah boleh dinaikkan ke atas? Karena toh PLT ini kan kosong, pasti punya atasan, misalnya sekda seperti itu. Kan lebih legitimate sebetulnya yang di atasnya, walaupun secara substansi bukan tugas sekda memang. Tetapi kan pejabat pembina kepegawaian itu kan adalah atasan tertinggi dari seluruh kegiatan apapun di satu wilayah begitu. Nah, ini pernah kami sampaikan sebenarnya ke pimpinan, cuman kendalanya katanya kalau sudah dikunci dan sebagainya. Nah, satu lagi mungkin mumpung ada 2 perwakilan dari Kedeputian Sinka, saat ini juga kita mengalami kesulitan karena telah ditutupnya SAPK. Nah, sementara SAPK itu masih digunakan untuk berbagai keperluan. Ambil contoh formasi tahun 2018 misalnya, yang walaupun jumlahnya tidak signifikan, tapi kalau tidak dipakai SAPK sebagai media untuk pengolahannya, itu nggak bisa dia dilakukan apapun. Sementara itu juga harus kita selesaikan. Dan banyak yang lain yang masih membutuhkan SAPK sebagai media. Nah, sehingga upaya yang kami lakukan sekarang adalah kami tetap mengajukan dengan meminta semacam kemudahan gitu ya, untuk kemudian dibuka sementara saja. Misalnya dikasih 2 hari, kemudian kami proses. Begitu seterusnya untuk yang lain. Karena kalau tidak, maka tidak juga kita nggak bisa juga selesaikan. Harusnya itu diselesaikan seperti itu. Nah, mungkin itu saja tanggapan saya terkait dengan hal ini. Yang hal-hal lain mungkin saya mohon kepada BKD-BKD apabila sudah belum memiliki admin segera mengajukan. Apabila sudah, maka admin-admin ini harus secara intensif gitu ya melakukan koordinasi gitu. Nah, dan juga di level pimpinan saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan, kalau bisa petugas admin ini apapun namanya, PIC dan sebagainya, jangan terlalu sering diganti. Kalau terlalu sering diganti itu akan sangat mengganggu, ya, apapun alasannya. Ya, tentu itu memang kewenangan di PPK, tetapi kan orang bekerja itu kan mestinya ada kepastian waktunya. Tidak hanya 3 bulan kemudian dia tidak bekerja di situ lagi. Ini persoalan tanggung jawab dan akuntabilitas dari sebuah proses produk hukum gitu. Kalau diganti-ganti terus kan akan sangat merepotkan. Mungkin itu dari saya, Bu Eka. Baik Pak, terima kasih Pak untuk respon atau tanggapannya terkait diskusi kita pada hari ini. Mungkin sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan dari Provinsi Papua? Pilot project kita ini dari Provinsi Papua, apakah ada pertanyaan? Ya, baik, tidak ada. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini kita cukup efektif. Ada 2 paparan dari terkait rekon Unor Mandiri dan kemudian juga terkait data melalui yang disinkronkan melalui e-kinerja. Mungkin sebelum kami tutup, Pak Samsul Hidayat, jika Pak Samsul ada beberapa hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Bu Eka. Yang kami hormati Pak Kanrek, Pak Sabar Sarmin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya di siang hari ini. Kita semua semoga yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dalam implementasi. Dan tadi pesan Pak Kanrek, jangan sering-sering ganti admin itu ya. Itu memang agak menghambat ketika pergantian itu belum terlalu lama sudah diganti. Kita udah belajar, nanti orang baru lagi belajar lagi. Itu diupayakan itu untuk dari pergantian-pergantian admin apapun itu, apakah ataupun yang siap. Saya kira itu Mbak Eka, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan kita pada hari ini, rekaman Zoom akan diberikan berikut dengan materi dari 2 paparan dan juga link untuk Bapak Ibu bisa mendownload form-form yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk rekon UNOR. Ada banyak sekali form dalam bentuk Excel, jadi nanti linknya akan kami berikan berikut dengan rekamannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi aktifnya pada siang hari ini. Saya tutup jalan-jalan ke Jayapura. Jangan lupa minum. Gunakan aplikasi Kinerja ASN Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Pak Kakanrek, terima kasih. Pak Roland, Bapak Ibu, Terima kasih Beka, SDM dan ya, Pak BKD Samsul, lainnya. Pak Terima Andi, kasih. Pak Kanrek. Baik, semoga ini Ya, menjadi makasih ya. media. Ya, Makasih baik. semuanya. Kita terus Bapak Ibu dari BKD, salam untuk para kepala parolan. Ya, Pak Kanrek. Ya. Selamat Pak. Oke, Mas. Siang, Semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga Pak lancar Kanrek, terima semua. kasih. Pak Samsul, Pak Warno, Mas Anggi ya, makasih ya, mohon dukungannya terus.